Adik-adik, ayo kita lihat bersama-sama soal nomor 46. Soal nomor 46 itu mengenai perkiraan atau jenis-jenis perkiraan. Nah, soal nomor 46 ini pernah muncul pada SBMPTN. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih perkiraan itu. Oke, perkiraan atau akun dalam akuntansi itu dapat dibagi menjadi 5. Ada yang tahu apa saja? Coba kita lihat ya. Akun atau perkiraan itu terdiri dari harta, perkiraan utang, kemudian modal, kemudian pendapatan, dan beban. Nah, dari kelima akun ini bisa kita bagi menjadi 2 akun besar yang terdiri dari akun real dan ada akun nominal. Nah, apa saja yang termasuk akun real? Nah, kita lihat ya, ada harta, ada utang, ada modal. Jadi harta, utang, modal itu termasuk kepada akun real atau akun tetap. Nah, kemudian yang termasuk akun nominal adalah akun sisanya, yaitu pendapatan dan beban. Akun nominal disebut juga sebagai akun sementara. Nah, sekarang kita lihat harta, utang, modal. Itu termasuk kepada akun real atau akun tetap, dan nantinya di laporan keuangan dia akan muncul pada neraca. Sedangkan untuk pendapatan dan beban itu termasuk ke dalam akun nominal atau akun sementara, dan pada laporan keuangan ini akan muncul dalam laporan laba rugi. Jadi sudah jelas ya, yang termasuk akun real apa saja. Akun real adalah harta, utang, dan modal. Sekarang yuk kita sama-sama melihat kembali soal nomor 46. Nah, kita lihat ya, dari contoh-contoh berikut manakah yang termasuk perkiraan real? Kita lihat bersama-sama opsi A, B, C, D, dan E. Mana kira-kira jawabannya? Yang A, kita lihat dulu. A, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan, kalau kita lihat kata pendapatan, oh ini adalah akun nominal. Tapi tidak demikian dengan pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu termasuk kepada akun utang. Pendapatan jasa giro itu termasuk akun nominal. Penjualan juga termasuk akun nominal. Tentu saja jawaban opsi A adalah salah karena yang diminta adalah akun real, bukan akun nominal. Kita pindah ke opsi B. Coba. Untuk opsi B, pendapatan diterima di muka. Nah, tadi sudah disebutkan pendapatan diterima di muka itu termasuk kepada akun utang. Kemudian persekot asuransi. Persekot asuransi termasuk kepada akun harta. Nah, yang berikutnya gaji masih harus dibayar. Gaji masih harus dibayar dalam akuntansi termasuknya akun utang. Nah, berarti untuk opsi B terdiri dari akun utang dan harta. Harta dan utang termasuknya kepada akun real. Jadi, jawabannya dapat kita pastikan adalah yang B, opsi B. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, menentukan jenis-jenis perkiraan atau akun, ada deking yang bisa kita gunakan. Dekingnya apa? Kita lihat dekingnya humor, human. Humor artinya harta, utang, modal itu adanya di akun real. Sedangkan human, harta, utang, modal itu masuknya kepada neraca. Nah, jadi kalau adik-adik lupa, aduh akun mana saja ya yang termasuk akun real atau akun mana saja yang termasuk akun nominal, ingat saja humor berarti harta, utang, modal itu termasuk kepada akun real. Sisanya pendapatan dan beban masuknya kepada akun nominal. Kalau misalnya ditanyakan akun mana saja yang ada di neraca, kembali human,
harta utang modal di neraca. Artinya ya sisanya pendapatan dan beban itu nanti masuknya kepada laporan laba rugi. Nah, demikian pembahasan soal nomor 46. Baik adik-adik, mari sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 54. Baik, akan saya bacakan ya soalnya. Neraca saldo PD Harmoni menunjukkan akun persediaan barang dagang sebesar 4 juta rupiah. Kemudian diketahui data penyesuaian pada akhir periode menyatakan bahwa persediaan barang dagang adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang dengan pendekatan HPP. Oke, soal seperti ini tentang jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang pernah muncul pada SBMPTN dan selalu muncul pada UN. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan soal seperti ini? Nah, sekarang kita harus menentukan, pertama-tama kita harus menentukan persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Bagaimana cara kita menentukan persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir? Untuk persediaan barang dagang awal, itu adalah persediaan barang dagang pada awal periode, biasanya tanggal 1 Januari, atau persediaan barang dagang yang dicantumkan pada neraca saldo. Nah, kalau kita lihat persediaan barang dagang awal pada neraca saldonya yang mana? Betul, 4 juta rupiah. Kemudian persediaan barang dagang akhir? Ya, persediaan barang dagang akhir itu adalah persediaan barang dagang pada akhir periode. Besarnya berapa? Betul. Pada soal diketahui persediaan barang dagang akhirnya adalah 5 juta rupiah. Nah, kalau kita sudah dapat menentukan persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir, langkah berikutnya adalah kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, langkah pertama itu adalah kita akan menghilangkan persediaan barang dagang awal yang akan kita gantikan dengan persediaan barang dagang akhir. Caranya bagaimana? Persediaan barang dagang awal akan kita catat di sisi kredit, yaitu diketahui tadi 4 juta ya. Kita catat di sisi kredit sebesar 4 juta. Di debitnya, karena ini dengan pendekatan HPP, kita catat HPP di debit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian, untuk persediaan barang dagang akhir, kita munculkan. Oleh karena itu, kita catat di sisi debit. Persediaan barang dagang akhirnya berapa tadi? 5 juta rupiah. Maka kita catat di sisi debit 5 juta rupiah dan HPP di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah juga. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang dengan pendekatan HPP. Kemudian tinggal kita cocokkan dengan jawaban yang ada antara opsi A, B, C, D, E. Caranya kita lihat. Yang 4 juta persediaan barang dagang itu adanya di sisi kredit. Kemudian yang 5 juta untuk persediaan barang dagang adanya di sisi debit. Ternyata jawabannya yang benar adalah yang E. Nah, untuk menyelesaikan soal jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang ini ada dekingnya. Dekingnya apa? Akad. Ya, ingat akad. Apa itu akad? Persediaan barang dagang awal kita cantumkan di sisi kredit. Kemudian persediaan barang dagang akhir ada di sisi debit. Jadi kalau misalnya ada bingung antara menentukan yang awal apa yang akhir ya, kredit atau debit ya. Nah, Ade bisa ingat dengan akad. Awal di kredit dan akhir di debit. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 55. Baik, akan saya bacakan soalnya. Diketahui persediaan awal barang dagangan sebesar 15.500.000 rupiah. Pembelian barang dagangan sebesar 20 juta rupiah.
Biaya angkut pembelian sebesar Rp2 juta. Retur pembelian dan potongan pembelian masing-masing Rp3 juta dan Rp4 juta. Jika persediaan akhir barang dagang sebesar Rp9.600.000, maka besarnya harga pokok penjualan adalah. Nah, jadi dari sini kita telah mengetahui ada persediaan barang dagang awal, ada pembelian, ada biaya angkut pembelian, terus retur pembelian, kemudian potongan pembelian, dan yang terakhir persediaan barang dagang akhir. Nah, data-data ini pada nantinya akan digunakan untuk menghitung HPP atau yang dikenal dengan harga pokok penjualan. Oke, soal HPP ini pernah muncul di SBMPTN dan ini akan selalu muncul pada UN. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya ya? Oke, HPP, harga pokok penjualan. HPP ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus. Rumus HPP adalah persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian, kemudian ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, kemudian dikurangi lagi dengan persediaan barang dagang akhir. Aduh, panjang sekali ya rumusnya ya. Bagaimana cara kita menghafalkannya biar gampang? Nah, ada dekingnya ya. Dekingnya adalah HPP abad. Apa itu HPP abad? HPP-nya bukan harga pokok penjualan. HPP di sini adalah hanya persediaan dan pembelian. Ya, jadi kalau ada kata penjualan, misalnya pada soal diketahui ada kata penjualan, ada retur penjualan, potongan penjualan, atau biaya angkut penjualan, itu kita abaikan saja. Nggak usah kita hitung, karena itu adalah pengecoh saja. Nah, jadi intinya adalah hanya pembelian dan persediaan. Pembelian itu terdiri dari apa saja? Ada kepembelian, ada biaya angkut pembelian, ada retur pembelian, dan terakhir potongan pembelian. Sedangkan kata persediaan terdiri dari persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Ya, jadi komponen penyusun HPP ingat hanya pembelian dan persediaan saja. Nah, sekarang kita tinggal tentukan tandanya tambah atau kurang. Kalau kita sudah tahu komponen-komponennya tadi, kita gunakan sekarang abad. Abad itu awal, beli, angkut, bertanda, tambah. Nah, apa yang dimaksud dengan awal? Awal adalah persediaan barang dagang awal. Beli adalah pembelian. Kemudian angkut adalah biaya angkut pembelian. Jadi, pada rumus yang namanya persediaan barang dagang awal, pembelian, dan biaya angkut pembelian itu bertanda tambah. Sisanya, retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir, tandanya berarti kurang. Ya, udah ya? Oke, kalau kita sudah bisa menentukan rumusnya, tinggal kita masukkan saja angkanya. Ya, angkanya kita lihat persediaan barang dagang awal. Berapa ya? Rp15.500.000. Pembelian 20 juta. Biaya angkut pembelian 2 juta. Dikurangi retur pembelian 3 juta, dikurangi potongan pembelian 4 juta, kurangi persediaan barang dagang akhir Rp9.600.000. Setelah dihitung ternyata hasilnya adalah Rp20.900.000. Nah, kalau kita cocokkan dengan pilihan yang ada antara opsi A, B, C, D, E, jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi tidak sulit ya belajar akuntansi. Oke, demikian pembahasan soal nomor 55.